tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa atau SIMD di desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman dari pers bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa atau yang dikenal dengan SIMD di Kabupaten kita ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021 telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dari hasil pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, kemudian keterangan ahli, sehingga kami pada hari ini dapat melakukan atau sudah dapat melakukan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Jadi di dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa di desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021, pada hari ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor D 1039 garis miring Q.1.13 garis miring FD.2 garis miring 07 garis miring 2002 tanggal 19 Juli 2022, penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menetapkan tersangka dalam perkara ini yaitu SS. Kemudian yang kedua dalam perkara ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B1040 garis miring Q.1.13 garis miring FD.2 garis miring 07 garis miring 2022 tanggal 19 Juli 2022. Dalam perkara ini juga telah menetapkan tersangka bernama NA. Jadi dalam perkara ini sudah kami tetapkan 2 tersangka per hari ini. Jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 700 garis miring LAK garis datar 10 garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tanggal 1 Juli 2022. Jumlah kerugian keuangan negara pada perkara ini adalah sejumlah 310.264.909 rupiah. Jadi jumlah kerugian keuangan negara ini meliputi pengadaan sistem informasi manajemen desa di 12 desa dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pengumpulan data yang kita kumpulkan bahwa jumlah pengadaan sistem informasi desa ini sebetulnya dilakukan atau dianggarkan di 21 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, tapi kemudian setelah kita dalami dan kita lakukan pemeriksaan ternyata yang terrealisasi hanya di 12 desa, sehingga setelah kita hitung jumlah kerugian keuangan negara yang tadi oleh ahli, kami ulangi lagi 310.264.909 rupiah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa atau SIMD di desa sekabupaten Kepulauan Tanimbar. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan atau pers, silakan. Silakan Pak. Saya Simon dari Antara. 2 pertanyaan Pak. Boleh dijelaskan inisial NA dan SS itu siapa saja dan modus operandinya seperti apa? Jadi untuk sementara Pak, untuk sementara ini untuk
namanya NA dan SS Pak ya. Kemudian modus operandinya bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini NA jadi menawarkan satu program yang satu sistem ya, semacam program yang namanya Sistem Informasi Manajemen Desa Pak. Sistem Informasi Manajemen Desa ini oleh NA ditawarkan, dia punya program ini, kemudian program ini disampaikan kepada SS, kemudian SS memasukkan pengadaan sistem informasi manajemen desa ini ke dalam APBD desa. Ya. Seharusnya kan kalau kita memasukkan satu program ke dalam APBD ini harusnya lewat satu tahapan. Tahapannya antara lain musrenbang dan seterusnya sampai dengan dari mulai penyusunan RKPDes sampai musrenbang dan seterusnya kan, baru kemudian nanti dituangkan dalam RAPBDes. Nah di dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa ini awalnya tidak dialokasikan untuk pengadaan SIMD ini. Tapi kemudian ketika evaluasi program ini dimasukkan ke dalam itu, jadi program pengadaan SIMD ini tidak melalui RAPBD, kemudian tidak dibahas tidak disusun berdasarkan musrenbang dan seterusnya. Tiba-tiba ketika evaluasi barulah ini dimasukkan ke dalam APBD desa. Nah, ini terjadi di 21 desa. Dari 80 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini masuk dia ke dalam 21 APBD desa di 21 desa. Tapi kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata yang terrealisasi itu 12 desa saja yang terrealisasi pembayarannya Pak ya, terrealisasi pembayarannya. Nah, jadi di dalam pengadaan sistem informasi desa ini kemudian di sana kan desa itu membuat semacam proposal lah, ya semacam RAB untuk pengadaan ini. Di sana terdapatlah RAB itu untuk contohnya misalnya untuk instalasi program, kemudian untuk biaya pelatihan, kemudian untuk biaya macam-macam di sana. Contohnya ini untuk belanja desain tampilan, belanja pengaturan setting database, kemudian belanja pengelolaan aplikasi dan pengisian software. Kemudian ada belanja pembuatan dan pengaturan konten, kemudian ada input data kependudukan. Dan ini masing-masing desa beda-beda. Ya, masing-masing desa, tapi berkisar antara 20 sampai 30 juta per desa. Ya, per desa. Nah, ini berlangsung selama tahun 2021, tetapi kemudian sampai dengan akhir tahun, jadi kami melakukan pemeriksaan, sampai saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata program SIMD ini tidak berjalan, Pak. Jadi ini ada di satu daerah lain, Pak, pengadaan program seperti ini, itu dengan dana di bawah 30 juta, jadi kalau nanti di searching, silakan di searching, ada di tempat lain, ini ada satu perkara, itu dengan dana di bawah 30 juta mereka dapat software dan dapat hardware, jadi mereka dapat laptop. Tapi kalau yang ini tidak, jadi hanya softwarenya saja, ya, hanya aplikasinya saja seharga 20 sampai 30 juta. Jadi bervariasi, Pak. Ada yang 27 juta, ada yang 25 juta, ada yang 30 juta. Nah, kemudian nanti direalisasikan dibayar melalui APBD desa, ya, dari dana desa. Nah, sampai dengan kita melakukan pemeriksaan, sampai dengan kita melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan, ternyata program ini tadi tidak berjalan, Pak. Tidak berjalan dalam arti kata bahwa program ini tidak bisa digunakan oleh desa itu, ya, tidak bisa dimanfaatkan oleh desa, sehingga kemudian berdasarkan hasil perhitungan auditor ditemukan kerugian keuangan negara sebesar jumlah tadi, Pak. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan lain, silakan. Terkait dengan permasalahan menyangkut pendidikan dan penyidikan dari tim kejaksaan terkait dengan permasalahan tersebut, apakah pimpinan SKPD dari diduga
untuk tersangka SS dan NN tadi itu tidak ada keterlibatan di dalamnya. Jadi sementara ini kami baru mendalami, baru faktanya baru kita temukan untuk kedua tersangka ini, Pak. Kedua tersangka ini karena memang secara fakta di hasil penyidikan bahwa yang terlibat dan yang berperan di dalam pengadaan SIM D ini baru 2 orang ini yang kita temukan faktanya. Sementara ini ya. Mungkin ada lagi, silakan. Saya mau konfirmasi kembali soal 21 desa itu yang meminta dana maksudnya Pak ya. 21 desa yang menganggarkan. Ya. Kemudian yang terlaksana 12. 12. Yang menerima software ya Pak. 12 ini yang terima software dan melakukan pembayaran. Berarti dari sisa 8 yang belum terima software. Yang 8 ini tidak terrealisasi, jadi tidak ada pembayaran. Ya, tidak ada pembayaran. Jadi kalau boleh kami sebutkan, jadi 20 tahun 2021 itu ada 21 desa. Yang ada 21 desa dari 80. Jadi jumlah desa di kita ini kan 80. Tapi yang masuk ke APBD desa itu hanya 21 desa. Ya, untuk program SIM D itu. Kemudian yang dari 21 desa itu hanya 12 desa saja yang terrealisasi. Jadi yang melakukan pembayaran, ya, yang melakukan pembayaran kepada SS maupun kepada NA ini hanya 12 desa saja. Sehingga yang kita fokus hanya di 12 desa ini karena uang negara sudah keluar, uang daerah ya, dalam hal ini uang desa sudah keluar, tetapi programnya tidak berjalan. Jadi meskipun softwarenya diterima tapi aplikasinya tidak bisa diaplikasikan. Iya, ya. Ada lagi? Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin di kegiatan ini, di siaran pers hari ini, desa-desa yang terlibat dalam penganggaran dan terlaksananya teknis besar seperti desa mana itu? Gimana Pak? Desa-desa. Desa yang 12 desa. Yang 12 desa yang merealisasikan itu 1 desa Sifnana, 2 desa Kabiaran, ini untuk kecamatan Tanimbar Selatan ya. Kemudian desa Lat Dalam, kemudian desa Womonda. Untuk kecamatan Wertamrian itu ada di desa Tumbur, desa Lulun, desa Amdasa, desa Sangliat Kerawai, kemudian desa Sangliat Dol. Kemudian untuk yang berikutnya untuk kecamatan Selaru, desa Adau, kemudian desa Kandar. Selanjutnya untuk kecamatan Warlah Bobar, desa Kilon ya, desa Kilon. Satu lagi terkait dengan dugaan sendiri tersebut, 12 desa yang tadi sudah setahu itu, apakah prosesnya itu tidak langsung kepada 12 desa itu juga? Maksudnya Pak? 12 desa itu diadakan penyelidikan, ada penyelidikan dari kejaksaan juga terhadap kepala desanya. Sudah Pak, jadi sudah kita minta keterangan di 12 desa itu dan ternyata memang program di 12 desa itu tidak jalan. Adakah indikasi atau dugaan bahwa mereka tidak akan ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada dugaan kesananya Pak? 12 desa ini kan selesai menjadi tersangka. Jadi sementara ini tidak Pak, kita tidak menemukan adanya perbuatan yang dilakukan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 12 desa ini. Jadi ini program dipaksakan Pak untuk masuk ke dalam APBD desa itu pada saat asistensi. Jadi ada tahapan Pak di dalam penetapan APBD desa ini adalah tahapan asistensi Pak ya. Nah, jadi RKPD desa yang sudah dibuat tadi, rencana APBD desa tadi yang sudah dimasukkan, ketika tahap asistensi ini beberapa kegiatan dipaksa untuk dihapus, diganti dengan SIM D ini Pak. Diganti dengan SIM D ini. Sehingga dalam hal ini para kades itu dalam keadaan terpaksa mereka memasukkan program SIM D ini ke dalam APBD desa itu. Demikian juga ketika dilakukan pencairan, ini terus diminta untuk segera melakukan pencairan agar bisa dilakukan tahapan pembayaran kepada NA maupun kepada SS ini tadi. Pak, pada saat itu tersangka SS kan
dinas. Apakah ada dugaan keterlibatan kepala dinasnya atau tidak? Karena ini kan dipaksakan gitu Pak. Jadi sementara ini kami menyatakan bahwa tersangkanya ini SS ya, karena masih dugaan, kita harus menjunjung tinggi ajas praduga tidak bersalah. Jadi yang jelas dari dua tersangka ini memang kita menemukan ada peran masing-masing di dalam pengadaan SIM D ini. Jadi sudah ada fakta bahwa dari dua tersangka ini ada peran di dalam perkara ini yang berdasarkan alat bukti yang berhasil kita kumpulkan di tahap penyidikan ini. Gitu Bu ya. Silakan. Ya, terima kasih. Apakah aplikasi ini dia berbayar atau dia milik dalam artian bahwa ini milik pemerintah dalam Kementerian Desa atau BPK, tapi ataukah milik pihak ketiga yang diperjualbelikan, dan kalau memang itu berapa sih standar sebenarnya dari aplikasi seperti ini? Jadi ini program ini dibuat oleh individu ya, kalau boleh dibilang bahwa ini dibuat hanya program-program yang dibuat oleh programmer lah ya, hanya program-program yang dibuat oleh programmer. Jadi bukan program yang dibuat oleh pemerintah atau program yang dibuat oleh kementerian yang bersifat lokal ya, tapi kemudian ini ditawarkan kepada desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Mungkin lebih dikerjakan lagi terkait dengan apa yang terdapat oleh rekan saya tadi. Ini kan tidak diakomodir dalam program pemerintah atau kementerian Pak. Otomatis yang dilakukan ini adalah oknum SS dan NH. Otomatis yang tadi saya sebutkan tadi terkait dengan dan tidak terakomodir juga di anggaran pendapatan banyak desa. Yang otomatis ada dugaan bahwa kepala desa tersebut juga ikut serta melakukan tindak kejahatan suatu tindak kejahatan. Jadi begini Pak, faktanya yang kita temukan sebagaimana saya katakan tadi bahwa ini program ini dipaksakan dengan satu sanksi jika program ini tidak dimasukkan ke dalam APBD desa, di dalam tidak dimasukkan ke dalam pada saat asistensi tadi tidak dimasukkan ke dalam APBD desa, maka APBD desa ini tidak bisa disahkan atau tidak bisa disetujui. Berarti SS sempat mengajukan ancaman kepada para kepala desa. Ada perbuatan-perbuatan untuk memaksakan ya, untuk memaksakan ya. Pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 ya, Yungto pasal 18 biar jangan salah ya. Yungto pasal 15 Yungto undang-undang nomor nanti ada ini ya, nanti ini Ancaman berapa tahun? untuk pasal 2 ayat 1 minimal 4 tahun maksimal 20 tahun, untuk pasal 3 minimal 1 tahun maksimal 15 tahun ya. Nah, nanti dianu untuk pasalnya nanti biar jangan keliru di ini ya. Dalam kasus ini masih ada pengembangan lagi atau sudah? Kami belum bisa mengatakan demikian, tapi yang jelas bahwa dua tersangka ini dulu ya, dua tersangka ini dulu yang kita rilis untuk hari ini. Tersangka itu apakah sudah dilakukan penahanan Pak? Belum, baru penetapan tersangka. Sampai dengan hari ini kita tetapkan tersangka dulu, nanti kita lakukan pendalaman lagi untuk kedua tersangka ini, baru nanti kita akan lakukan istilahnya kita lihat dari perkembangan ke depan. Yang